Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, semangat dan penuh energi positif tentunya. Selamat datang di podcast Skandupa, ruang ngobrol santai tapi insya Allah penuh dengan makna. Tempat kita berbagi cerita, inspirasi, motivasi, dan hal-hal seru seputar dunia pendidikan atau seputar sekolah kalian, tentu mungkin seputar masa depan, bahkan kehidupan kalian sehari-hari. Jadi buat kalian yang lagi santai, lagi istirahat, karena podcast Skandupa siap menemani dan menginspirasi anak-anak sekalian pada hari ini. Baiklah, kita mulai obrolan kita hari ini. Saya bersama temanmu yang sangat luar biasa, Faiz Muhammad Afif, yang hari ini akan kita ajak berbincang-bincang tentu tentang anak muda yang melakoni tentang penghafal Quran, yang dalam hal ini kita namakan dengan generasi cinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Faiz Muhammad Afif, bisa dipanggil dengan Faiz. Saya berasal dari kelas 11 Teknik Permesinan 3. Saya memiliki jumlah hafalan kisaran 5 juz insya Allah. Sekarang menuju ke 6 juz. Alhamdulillah. Oke lah. Teman-teman, anak-anak sekalian, bayangkan dengan kesibukan sekolah beliau, tugas yang begitu banyak, dengan dunia remaja Faiz, tapi Faiz masih bisa mengikat hatinya dengan Al-Quran. Itu sangat luar biasa Faiz ya. Nah, oleh karena itu ini sangat membanggakan, tentu menjadi inspirasi untuk anak-anak semua, bahwa walaupun dengan kesibukan hari-hari di sekolah atau tugas di sekolah, tapi dibuktikan oleh teman kalian Faiz bahwa beliau masih bisa juga menghafal Quran sampai 5 menjelang 6 juz. Itu luar biasa sekali. Oke Faiz, selanjutnya kalau kami boleh tahu, sejak kapan Faiz ini mulai menghafal Quran ini? Kalau saya Pak menghafal Al-Quran itu sejak umur saya sekitar 12 tahun Pak. 12 tahun, berarti kelas 1 SMP 1 ya? SMP, ya. Oke. Nah, belajarnya tapi dari kelas 1 SD Pak. Dari 1 SD itu saya Iqra kelas 1, Iqra 1 sampai kelas 1 sampai Iqra 6. Sampai Iqra 6 di stop di kelas 5 SD Pak. Kelas 5 SD. Dan naik Al-Quran situ Pak. Setelah sampai selesai Iqra 6, itu langsung menghafal Quran? Iya Pak. Mulai dari sana? Iya, di situ. Oh, kelas 1 SMP ya? Nah, iya Pak. Oke. Nah, siapa kira-kira pertama kali yang mendorong kamu untuk menghafal Quran ini? Kalau saya pribadi sih diri saya sendiri Pak. Oh, diri sendiri. Anak sekalian coba dengar, dari dirinya sendiri, luar biasa. Oke, terus lanjut Faiz. Diri sendiri. Apa yang mendorong kamu ya? Ada yang orang tua yang mendorong saya Pak. Orang tua yang mendorong. Orang tua yang kedua mendorong. Iya, yang memberikan semangat, motivasi. Motivasi ya, Iya, untuk agar Faiz. saya terus menghafal Pak, ditekankan terus oleh orang tua saya. Ya, ini yang luar biasa dari Faiz ini anak-anak sekalian, bahwa beliau ini bukan di pondok loh, di SMK Negeri 2 Palembang, dengan dunia keremajaan di sekolah, dengan kondisi di sekolah kita yang sifatnya umum seperti ini, beliau masih hafal 5 sampai 6 juz. Ini yang menurut Bapak ini luar biasa. Oke, selanjutnya Faiz, alasan apa yang terkuat ya menurut kamu sehingga kamu ingin menjadi penghafal Quran ini? Oke Pak, yang pertama tentunya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama. Kita cari sama-sama itu. Yang ya, kedua, lanjut. Yang kedua ingin mengangkat derajat orang tua, Pak. Masya Allah. Ya, dan yang ketiga saya termotivasi Pak dari film televisi yang berjudul Hafiz Quran. Oh, yang tayangan Hafiz Quran, iya, pas yang di televisi. Iya. Oh, yang misalnya tahfiz cilik itu ya? Nah, iya. Oh. Di situ saya bertekad ingin menjadi seperti mereka, Pak. Iya, artinya ketika Faiz menonton atau menyaksikan sesuatu, contoh tadi tayangan tahfiz cilik, iya, Pak, menjadi motivasi iya, bagi Faiz untuk menghafal Quran tentunya. Oh, luar biasa. Memang generasi cinta Al-Quran, insya-Allah. Oke. Pernah enggak merasa suatu saat atau suatu ketika merasa berat, capek, sehingga hampir menyerah? Sudahlah, enggak sanggup lagi ini. Pernah enggak merasa itu?
Pernah sih Pak. Pernah? Pernah waktu itu saya dengan capek, lelah karena kesibukan sehari-hari saya Pak. Apa yang kamu lanjut tetap lakukan? Saya Apa berhenti di situ atau ada langkah-langkah lain? Tetap memberi motivasi sendiri sehingga terus menghafal pokoknya gitu. Gimana? iya Pak, didorong oleh orang tua saya Pak di situ. Tetap dimotivasi Iya, oleh didorong orang tua. saya, Ya? Pak. Sehingga saya kembali, oh ini sangat penting Al-Quran ini untuk kedepannya saya bisa menghafal dengan lebih baik lagi Pak. Oh, luar biasa. Nah, kemudian kami perlu tahu juga mungkin teman-temanmu di rumah pengen tahu atau di mana saja metode apa yang dipakai oleh Faiz untuk bisa menghafal. Yang paling cocok untuk Faiz ini mungkin apa metode talaki, murajaah atau sistem setor ke ustadz atau gimana? Kalau saya sih pribadi metode talaki Pak. Talaki. Coba dijelaskan dengan teman-teman apa itu talaki. Talaki itu seperti misal saya menghafal ayat Quran, saya setor langsung Langsung ke ustadznya. berhadapan langsung sama ustadz itu. Nanti langsung dibenerin, Ya, mungkin ada kekeliruan. Ya, apabila ada salah, keliruan, salah makharijul huruf atau tajwid-tajwidnya langsung dibenerin oleh ustadz Pak di depan mata. Jadi kita tuh lebih paham Pak dibanding metode yang lain Pak. Yang metode yang lain. Ya, menurut gitu saya, ya. Pak. Menurut Faiz ya, itu lebih mengena ya, Iya, Pak. lebih cocok dengan kondisi Faiz ya. Iya. Sehingga kita kalau misalnya ada kekeliruan bisa langsung dibenerin oleh ustadznya ya. iya. Wah, luar biasa. Oke, kapan kira-kira kalau menurut Faiz waktu yang pas untuk menghafal ini? Ada orang-orang kadang-kadang di waktu yang subuh misalnya, Iya. atau di waktu apa. Kalau Faiz gimana? Kapan waktu yang paling tepat untuk menghafal Quran ini? Kalau saya enaknya di malam hari Pak. Di malam hari teman-teman. Di saat orang lain malam sedang hari. tidur, saya menghafal Pak. Di situ kan suasananya sunyi. Kalau ada tugas dari sekolah gimana membagi waktunya? Sebelum itu dikerjakan terlebih dahulu Pak. Dikerjakan dulu tugas Ya. tugas dari sekolahnya, Ya, baru baru menghafal menghafal. Al-Quran. Anak-anak sekalian itu usaha Faiz temanmu bahwa kerjakan tugas dulu, bukan langsung tidur, langsung menghafal dulu. Berarti wajar kalau beliau punya sesuatu kelebihan karena memang di waktu kita tidur dia ngafal. Itu luar biasanya ya. Oke, berarti di malam hari ya. Iya. Sama di waktu-waktu kosong. Di waktu-waktu kosong juga ya. Ada target enggak? Misalnya dalam sehari bisa hafal 2 ayat atau 5 ayat atau gimana? Ada target enggak? Atau ya sebagaimana apa adanya lah Pak, yang hafal ya hafal gitu. Ada enggak? Ada sih Pak. Ada target? Ada. Sehari bisa berapa? Saya persen? sekitaran sehari itu paling setengah kaca. Setengah kaca tuh Setengah kaca itu gimana itu? setengah kaca tuh lembar Pak yang Oh, satu halaman. Ya, satu halaman itu, Satu Pak. halaman. Itu setengahnya atau setengah halamannya itu? setengahnya. Kadang satu halaman Pak. Satu halaman bisa. Bisa Pak. Untuk target 1 hari. Iya. Wah, luar biasa. Oke. Oh, itu namanya satu kaca ya? Iya. Ya. Tapi target kayak saya dalam tahunan itu Pak, 1 tahun tuh 1 juz Pak. Harus. Iya. Berarti kalau misalnya nih sekarang kelas 2 nih, kelas 11 nih, berarti bisa sampai ke kelas 12, bisa 1,5 juz lagi paling tidak nambah ya? tidak nambah. Oke, keren, luar biasa. Bagaimana kira-kira menurut Faiz supaya hafalan kita ini tidak mudah lupa? Kira-kira ada trik-trik tidak tertentu? Tentu ada Pak. Yang paling penting itu murojaah Pak. Itu yang paling penting dari Murojaah. pokok dari hafalan itu murojaah yang paling penting. Murojaah itu adalah proses di mana kita menghafal terus mengulang kembali hafalan tersebut agar tidak lupa Pak. Jadi kunci dari hafalan itu tidak mudah lupa hanya murojaah. Murojaah ya Pak. Semakin sering kita murojaah, hafalan semakin kuat. Ada orang yang tidak murojaah Pak. Ini, anak-anak sekalian, itu trik bagi kita. Kenapa kadang-kadang kita ayat-ayat pendeknya sudah lupa? Karena mungkin kurang murojaah atau mengulang artinya. Murojaah itu mengulang ya, Faiz ya. Oke. Tantangan apa yang terberat selama menghafal Quran ini? Yang pertama sih keterbatasan waktu Pak. Keterbatasan. Sehari-hari itu. Yang kedua sering lupa, tantangan itu terberat. Yang sering lupa misal kita menghafal kemarin nih, besoknya udah lupa yang kemarin, harus menghafal ulang kembali. Dan yang ketiga tuh rasa jenuh Pak, rasa jenuh dan bosan kan saat menghafal itu. Saya pernah Pak timbul rasa jenuh itu Pak. Pernah ya? Ya, manusiawi. Kira-kira bagaimana cara mengatasi rasa jenuh itu sehingga pulih kembali? Motivasi saya Pak. Motivasi? Iya, Pak.
Saya Memotivasi yang tekad diri. waktu dari awal saya masuk ke tahfiz itu saya sudah buat perjanjian dalam diri saya sendiri, Pak. Oke. Untuk tidak mudah menyerah. Nah, tadi ada peran orang tua kan, Iya. ada peran orang tua sehingga Faiz bisa bersemangat untuk menghafal Quran. Kalau dari pihak guru atau ustadzmu, kira-kira apa yang paling berkesan dari guru-gurumu atau para ustadz? Itu nasihat, Pak, nasihat dari ustadz, perkataan-perkataan beliau yang menjadikan inspirasi buat kita semua, buat kami yang muridnya ini. Jadi terinspirasi ketulusan dan kasih sayangnya serta kesabaran yang setebal mungkin lah buat beliau. Alhamdulillah ya, ketepatan pula mungkin ketemu guru yang pas gitu ya. Iya, ketemu Iya. pas. Gimana ini melawan kondisi lingkungan yang teman-teman main game ini gimana? Bisa nggak kira-kira? Memang nggak mungkin kan kalau misalnya Faiz lepas dari yang dunia remaja, Faiz bisa main game ya. Gimana Faiz mengatur antara main game dengan menghafal Quran ini? Tetap menyediakan waktu gimana? Coba. Saya membuat jadwal harian, Pak. Membuat jadwal harian. Anak-anak sekalian membuat jadwal harian. Ya. Kapan biasanya bisa main game ini? Paling ini, Pak, misal hari libur ini ngajinya libur. Hari libur ngaji. Nah, kan itu kan ini, Pak, waktu kosong itu kan banyak pas hari libur. Nah, di situ saya isi main game, Pak. Anak sekalian hanya hari libur loh. Berarti Sabtu Minggu Nah, mungkin Sabtu Faiz Minggu, ya. punya waktu untuk main game. Tidak tiap hari ya. Mungkin tiap hari juga tidak terlalu lama mungkin waktunya ya, karena tadi butuh menghafal Al-Quran tadi. Oke. Menurutmu lingkungan apa yang kira mendukung untuk kita menghafal Quran ini? Lingkungan yang berada di sekitar orang-orang juga penghafal Quran, Pak. Misal saya penghafal Al-Quran dan anak-anak Bapak nih misal. Saya berada di tengah-tengah mereka, Pak. Oh, misalnya di suasana pondok misalnya. Nah, iya, Pak, benar. Oh, gitu ya. Berarti memang hal yang luar biasa bisa menghafal di lingkungan yang umum seperti kita ya. Oke. Jadi kita terbelok arus mereka juga, Pak. Iya, iya. Berarti artinya memang lingkungan itu memang ada pengaruh ya dengan bagaimana kita bisa bersemangat, bisa membagi waktu kita untuk menghafal Quran ini. Oke, apa kira-kira pesan untuk teman-temanmu agar mereka tidak takut bahwa susah ini menghafal Quran ini? Silakan Faiz. Pesan buat teman-teman sekalian bahwa sesungguhnya Allah selalu akan memudahkan jalan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalannya, termasuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Jadi buat teman-teman sekalian, menghafallah Al-Quran secara perlahan-lahan, secara demi sedikit, karena yang paling penting itu konsisten, teman-teman, bukan cepat atau lambatnya. Konsisten terus menghafal, tidak peduli banyak atau dikitnya, yang penting kita konsisten. Anggaplah itu sebagai keseharian kita lah menghafal Al-Quran itu. Nah, mulailah dari ayat-ayat pendek terlebih dahulu atau surat-surat pendek terlebih dahulu. Karena surat-surat pendek atau ayat pendek itu sering kita dengar lah, Pak, di masjid. Di masjid. Dan mungkin kita bawa sholat sehari-hari. Sehari-hari. Kan? Ya, oke. Oke, Faiz, boleh kami mendengar suara Faiz dulu tentang hafalannya? Boleh kan? Boleh, Pak. Oke. Anak-anak sekalian, kita dengarkan pembacaan murotal dari Faiz Muhammad Afif dari kelas 11 TPM 3. Pada Faiz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Sadaqallahul azim. Luar biasa teman-teman sekalian. Itu tadi Faiz terdapat di surah Al-Baqarah, letaknya di ayat akhir, Pak. Ayat akhir ya. Ayat akhir teman-teman sekalian, anak-anak sekalian. Anak-anak hebat sekandupa, dari perbincangan kita hari ini kita banyak belajar dari hal yang penting, yaitu menghafal Al-Quran. Bukan soal hebat atau tidaknya seseorang, pintar atau tidaknya seseorang, tetapi soal mau atau tidaknya kita untuk dekat dengan Al-Quran ya. Al-Quran itu mukjizat, anak-anak sekalian. Mukjizat itu artinya luar biasa. Dia akan datang pada kita dengan cara yang luar biasa juga. Oleh karena itu jangan takut. Tadi pesan dari temanmu Faiz tadi bahwa kita mulai dari ayat 1 ayat, 2 ayat atau surat-surat yang pendek terlebih dahulu. Yang penting kita mau dekat dengan Quran, konsisten. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian kata Nabi yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, tentu ini sudah ada jaminan dari Nabi SAW. Saya Pak Firman, guru SMK Negeri Palembang, dan Faiz Muhammad Afif kelas 11 TPM 3. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi anak-anak semua, bagi yang menonton dan yang mendengar. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.